hangus habis tahun berapa ini saya? 2015 ya masih saya simpan. Nah, maaf yang satu yang Indoplan kemarin saya belum sempat ke rumah bidannya buat beli. Jadi ini saya masih mencontohkan yang dua ya. Yang dua yang mungkin barangkali bukan barangkali masih bisa digunakan ya, bahkan saya pun memang ke pasien masih menawarkan yang dua, belum ada yang satu karena saya belum beli nih ya. Nah, jadi pada saat itu ini namanya trokar ya. Waktu itu metal semua. Kemarin ada nih di sini siapin. Saya punten apa korentang. Kemarin saya keluarin. Kemarin udah nyiapin tuh yang trokar metal yang dari itu ada. Yang udah kebuka. Ini mandrin. Ya. Ini mandrinnya itu adalah pendorong. Ini steril, jadi disimpan di kemasan steril. Dan ini pun sama, ini boleh nggak dipegang gini? Boleh, karena yang steril itu dalamnya. Ya. Nah, tapi ini saya dalam konteks persiapan alat ini nggak boleh dipegang-pegang karena ini steril ya. Nah, tapi saya sampaikan di sini adalah jenis implannya pada saat itu ya, bukan jenis implan. Jenis implannya sama. Ini implanon yang 2 ya. Yang 2 tuh apa? Implanon apa Indoplan? Implanon ya. Kalau kebalik wajar, kamu wajar, gak apa-apa lah. Yang penting kalian tahu yang 2 ini nanti dipasangnya seperti apa gitu ya. Kadang implanon sama Indoplan suka kebalik, berbeda dengan Norplan. Kalau Norplan itu udah jelas 6 ya. Nah, ini tahun berapa nih? Saya buka ya. Gak apa-apa, ini cuma ada satu lagi. Cuman ini udah nggak dipakai lagi sebetulnya, sekarang udah nggak ada, nggak keluar. Kalaupun nanti keluar pada saat di puskesmas ada lagi, kalian jangan sampai bingung ya bahwa yang seperti ini tuh ada kemasannya. Salah kan? Bener kan? Iya bener. Oh iya, dari sini, karena dia dari kepala ininya, dari ujung, bukan dari sini. Kalau salah. Nah ya, saya buka. Nah, ini steril ya, kemasan ini steril. Ini tetap isinya 2. Ini karena sudah kadaluarsa 5 tahun, bukan 5 tahun, 10 tahun yang lalu ini ya. Saya simpan baik-baik ini teh. Karena apa? Takutnya nanti pas pada saat mahasiswa praktek, berarti saya memang mulai masuk Casper itu yang untuk masuk untuk implan itu sudah lama ya, saya simpan. Jadi kalau saya ikut safari, saya dapet dari BKKBN, saya simpan ya. Paling susah ya kalau ini yang di tek sayapnya ini ya. Ini level 3 kalau di Permenkes PMK nomor 320, berarti Anda melakukan ini harus dengan supervisi ya, pendampingan atau ada supervisi, atau benar-benar tidak sendiri melakukannya kalau untuk yang ahli madya. Tapi kalau untuk profesi nanti Anda ini bisa mandiri ya gitu. Nah, kalau untuk suntik, pil, kondom itu level 4 ya. Tapi walaupun ini level 3 tetap diujiankan ya nanti. Jadi bukan ujian, prosesnya saya proses bimbingan tapi ada penilaian gitu aja lah ya. Nah, sekarang saya sudah menginikan yang tadi dari awal, anggap saja KIE, PEMPIS ya, KIE, anamnesa, penapisan, PEMPIS ya. Udah semuanya sudah dilakukan. Pasien memilih implan, lalu kita mana pasiennya, mau siapa sampai ujung ya. Nah, ini sebetulnya harusnya jangan seperti ini ya bednya, tapi bed yang lurus ya, karena akan sulit untuk melakukan kita belum penting kuku ya, habis head ke bawah ini ya, ke bawah kebiasaan dulu lagi kata orang tua nggak boleh begini, padahal mitos ya gitu, mending jadi lupa. Nah, ini sudah dibersihkan ya, kemudian nanti ini akan kita pasang di 6-8 cm dari lipatan paha. Kalau kemarin saya pelatihan itu dari epikondylus ini nih, hitung sejajar kan sama lipatan siku, berarti kira-kira
4 atau 5 cm. Kalau misalnya jarinya kecil banget ya, misalnya saya juga ini saya 5 cm biasanya, atau saya 4 agak naik sedikit ya. Nah tapi kalau di lapangan kita gini, ukur sini, di sini pemasangan. Tapi kalau hasil saya pelatihan, saya kemarin setelah pelatihan, saya ada kewajiban kan ke pasien. Saya dibawa pasien oleh kader. Saya pasang di sini, kadernya komplain, ibu, karena dia sering lihat, ya, ibu kenapa di situ dipasangnya, biasanya di sini, gitu. Dia komplain gitu kan, karena saya ingin menerapkan hasil pelatihan. Dan di sini tuh ya, ini saya belum, karena baru satu pasien yang pernah saya coba. Karena kalau di lapangan itu saya selalu mengikuti apa yang disarankan, jadi selalu di sini nih. Jadi dari lipatan siku sih, ya. Tapi hasil saya pelatihan tuh dari epicondylus ini nih. Terus kita ukur, ya. Nah, baru di sini. Tapi kalau untuk biasa, secara umumnya di sini. Nah, di sini ya, ukur. Ini kan ada ini nih, pembuluh darah agak ke atas kan biasanya gini. Di sini pemasangannya. Jadi gak apa-apa, saya ambil yang lumrah aja ya, takutnya nanti dikomplain sama kader. Enggak lah, kan kita sampaikan, saya baru kemarin pelatihan udah ngeliatnya, ih si ibu salah ya, masa di sini. Nah di sini nih kalau hasil pelatihan ini epicondylus kan. Nah epicondylus sejajar, kita ukur dari lipatan siku tetap, tapi ini sejajar epicondylus. Nah di sini ya, tapi karena saya itu ngikutin, maaf, tapi di buku-buku juga dari lipatan siku sih ya. Sebelum kita mempersiapkan alat, kita buat pola terlebih dahulu. Nah ini yang belum saya buat ya. Jadi pola itu kita buat dari kertas, kertas kosong weh. Nggak apa-apa, saya bikin bohongan aja lah. Tuh. Soleh. Ya Allah. Sini, gini. Nah, diperkirakan ke sini itu 4 cm ya. 4 cm. Terus ada busur nih. Misalnya kita pakai busur ke sini tuh 30 derajat sudutnya. Gini. Jadi ketika kita ini kan diukur ya. Sini ukur. Nih, ini bolong ya. Nah. Terus bolong lagi. Ini bolong lagi. Ini tuh nanti bolongin. Nah, ini bentuk pola kan? Nah, jadi kita nanti di sini ketika masuk trokar akan nih paham. Oke, mana tangan sini? Seru tahu pasang gini. Pasang buka, ih, pokoknya resep weh. Hobi, udah hobi. Oke. Yang pertama kali digunakan itu nanti nah, buka implan. Nih ya caranya. Ini steril kan? Iya. Tidak boleh dipegang. Jangan terlalu dekat dengan alat-alat. Terus perlu ganti needle nggak? Enggak, rusak ya. Kenapa? Karena ampul. Enggak kebakar. Terus kita sudah semua yang dibutuhkan masuk ya. Kita tutup. Lalu kita patahkan dulu ampul. Ya ini ditutup dulu. Baru mau dipatahin. Patahkan ampul. Ini karena ada bulatan ya, jadi siapkan. Steril. Kapas alkoholnya minta dong, say. Harusnya steril. Steril ya. Tadi harus di ini harusnya di pinggir atau di Allah.
Cuci tangan tadi sudah ya. Cuci tangan di awal pokoknya biar nggak lupa. Apalagi yang dilakukan ya? Kok mirip APN sih? Ya, ditokain. Jangan bisik-bisik. Oh, boleh teriak. Tinggal sedikit lagi, jangan sampai. Oke. Untuk tangan kiri. Oke. Bu, angkat, Bu. Tangannya angkat. Ini kebalik segitu. Dari dalam keluar. Set. Dah. Dah. Nah, kita suntik. Subkutan ya. Kita pastikan di sini mau disesuai dengan titik ya. Itu silahkan. Ya, yang terpenting nanti ketika penusukan itu di tempat yang diberikan anestesi. Jangan di sini ditusukkan lidokain, anestesi di bawah. Jangan ya, itu akan melukai pasien. Misalnya sekarang kita pastikan kira-kira 2 inci misalnya ya. Miring lagi ke sini. Ini sebetulnya nggak gini loh. Ini tuh kalau gini malah gini ya. Aspirasi dikit ya. Tambahkan sedikit aja, terus jungkit aja gini. Jadi kan gini tadi kan, subkutan 45 kan, kita jungkit. Nah, jangan dikeluarin lagi jarumnya, jungkit, ikutin ke, jadi kita kan di sini kan, ikutin ke arah yang mau disuntik, agak ditekan aja, aspirasi dikit, masukkan pelan-pelan. Tarik, dorong. Ya, lihat tangan saya. Nah, ini jangan keluar semua. Ya, kalau misalnya terlanjur keluar boleh nggak apa-apa, ya. Kita belokkan ke ini. Makanya kan posisinya harus kayak Amel kan, baru enak saya nyuntiknya. Kalau ini jadi lurus. Tarik lagi aspirasi, tarik. Iya, kayak hecting, pinter. Habis. Oke. Nah, ya. Jadi ini kalau misalnya mau pencabutan baru ini digunakan. Tapi kalau hanya pemasangan aja kita nggak menggunakan bisturi ya. Tapi kalau mau menggunakan bisturi ini hanya 2 mm ya, bukan 2 cm ya. 2 mm. Saya sih kemarin diajarinya gini. Yang enak awalnya sih kalau gini tuh susah ya. Ini sayap. Tapi kalau ini gini aja. Truk. Dia langsung baru lebarin sedikit. Udah 2 mm ya. Nah, tapi tadi sebelum Anda memasukkan, Bu sakit nggak Bu? Sakit nggak? Nggak ya? Oke, kalau nggak sakit. Kerasa nggak? Nggak ya? Nggak. Udah ceritanya bukan ceritanya ya, emang udah saya bolongin ya. Lihat, kalau di atas ini boleh ya, karena tadi kan apa? Ini steril ya. Kalau ada implan di atas sini nih, itu caranya supaya ke bawah dulu, jangan sampai menghalangi. Contoh ya, ini contoh ya. Ini kan ada implan nih di atas. Nanti kalau Anda di lapangan kepluk. Enggak apa-apa sih, bahaya oke dah. Nah, udah ya, udah ke bawah ya. Nah, kita buka. Nah, kita pastikan ini. Nah, lihat posisi tangan saya. Ada yang murah gak? Ada loh. Nih. Ini di sini. Iya. 45 masuk sampai garis 1. Kita jungkit. Kalian boleh lihat nanti ya. Yang ini saya di sini. Yang video asli. Ini kan garis 2 udah di sini lewat sini. Nah, kita masukkan ini.
Ya. Kalau gini sih susah sih sebetulnya ya. Gini. Jadi saya begini biasanya. Ini diam. Withdrawal. Ini diam. Ini tarik. Trek. Dan ini si sayap, ini sayap namanya. Akan pas di sini ketika implan sudah masuk. Trek. Tapi kita cek. Udah masuk Bu nih, satu Bu masuk Bu. Coba Bu, Ibu pegang Bu, pakai tangan Ibu. Ada kan? Satu ya Bu ya, baru satu ya yang masuk ya. Oke. Ini tanpa keluar. Nah, ini kan udah kelihatan tuh baris satu tadi. Kita belok ke sebelahnya lagi. Ngikutin pola kan? Nih. Ini nih biasanya. Gitu kan. Ini kulit bener nih. Enak banget deh. Nah, kita patahkan. Trek. Ini karena buat contoh besok ya. Ini kita patahkan nih. Rek. Habis kan? Ini nggak ada kan di sini. Ini nanti posisinya akan begini lagi. Akan dorong lagi kita. Gitu kan? Ini kayaknya nggak akan. Ini karena ini ada sayap. Ikut dah. Ya. Misalnya ini kan udah dorong. Nah. Oke. Nah, ya. Udah. Lalu kita kan udah nggak digunakan lagi. Dep. Ya. Dep setelah pemasangan. Jadi kalian jangan berpikir setelah pemasangan ini darahnya banyak, padahal enggak. Darahnya nggak banyak keluar. Kalau pemasangannya rapi gitu ya. Ini darah juga cuman segini kayak ya gitu ya. Itu nggak akan keluar semua. Nah, setelah ini kita sudah dep. Nih, Ibu coba pegang Bu, ini sudah terpasang ya, satu kurang tinggi, soalnya tadi kan harusnya dipatahkan. Nih ya, udah dua ya Bu ya. Oke, sakit nggak Bu? Enggak Bu. Nggak terasa ya? Iya, emang biasanya juga nggak. Nah ini kita buka, ya. Oke, kemudian kita ganti dengan yang baru karena ini tadi bekas dep ya. Kasih betadine lagi boleh ya. Nah, lalu kita pasangkan band aid yang itu apa? Bukan plester apa? Perban. Harusnya ini perban gulung dan itu benar-benar harus apa tuh namanya? Difiksasi ya, itu biasanya enak untuk luka-luka seperti ini. Jadi karena tidak ada ya dan memang di lapangan pun seperti itu bekasnya. Ini kalau kulit asli mah nempel ya. Tuh. Nggak nempel. Kayak udah mah deg-degan, nempel deh ya. Ada nggak? Gulung. Iya, digulung. Iya. Itu lebih enak biasanya kalau luka digulung, ya. Itu kalau boleh dibukanya berapa hari? Oke. Ya. Kita sampaikan, sebetulnya kemarin sudah saya sampaikan juga ya pancase-nya ya. Jadi tidak boleh kena air selama 5 hari. 3 hari dibuka, diganti plester biasa ya, seperti luka biasa itu yang kecil, plester. Nah itu nanti boleh dibuka lagi hari ke-5, boleh kena air kalau kering. Kalau belum kering, ada tanda-tanda infeksi, baru itu ke tenaga kesehatan. Udah enggak, ini aja deh ya. Bukan ujian apa penilaian? Hipapik boleh kalau ada. Hipapik mahal. Cuma ada 2 doang. Iya Mas. Bu pusing nggak? Nggak. Kalau ibu nggak pusing, ibu boleh turun ya. Sok. Nah udah. Misalnya ibunya turun.